Kami dari kelompok 2 Program Studi Pendidikan Matematika kelas A angkatan 2022. Pada video kali ini kami akan membahas materi tentang wawasan Nusantara untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Perkenalkan, saya Abdul Hafid dengan stambuk A23122012. Saya Nur Aulia Dwi Cezar dengan stambuk A23122036. Saya Adna Alifia Dita, stambuk A23122040. Saya Nur Faida, stambuk A23122041. Saya Muhammad Adil dengan stambuk A23122010. Saya Mahira Supra dengan stambuk A23122009. Seperti berlian berserak di Katulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Sebagai rasa bentuk cinta terhadap Indonesia, sudah seharusnya setiap warga negara memahami negara sendiri dari berbagai aspek. Untuk bisa memahaminya, kita sebagai masyarakat Indonesia bisa mempelajari wawasan Nusantara. Secara etimologi, wawasan Nusantara dibagi menjadi dua strata, yaitu wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu pandangan atau penglihatan. Sedangkan Nusantara juga berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu antara pulau-pulau atau wilayah kepulauan. Dengan begitu, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya sebagai negara kepulauan dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah. Wawasan Nusantara juga dapat diartikan sebagai cara pandang atau visi bangsa dalam menuju tujuan dan cita-cita nasionalnya sebagai satu kesatuan antara ideologi, politik, ekonomi, sosio-kultural, pertahanan, dan keamanan. Hakikat wawasan Nusantara, tiap warga negara tanpa kecuali harus berpikir, bersikap, dan bertindak secara utuh dan menyeluruh semata-mata untuk kepentingan negara nasional. Oleh sebab itu, hakikat wawasan Nusantara dapat diartikan sebagai keutuhan nasional dan kesatuan negara nasional. Selanjutnya yaitu tujuan wawasan Nusantara. Tujuan wawasan Nusantara ada 3. Yang pertama, mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia. Yang kedua, mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku bangsa atau daerah. Dan yang ketiga, meningkatkan rasa, paham, semangat kebangsaan atau nasionalisme dalam jiwa bangsa Indonesia. Selanjutnya, fungsi dari wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, pendorong, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat atau di tingkat daerah, serta untuk seluruh rakyat Indonesia dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, itulah tadi pengertian, hakikat, tujuan, dan juga fungsi dari wawasan Nusantara. Lalu, bagaimana sih implementasi dari wawasan Nusantara? Nah, untuk mengetahui implementasi dari wawasan Nusantara, teman-teman bisa saksikan video berikut ini. Nah, adegan tadi merupakan contoh implementasi
implementasi wawasan Nusantara yang merupakan kegiatan gotong royong yang di dalamnya terdapat asas solidaritas dan kerjasama. Nah, karena adegan tadi merupakan implementasi, lalu bagaimana sih adegan yang bukan merupakan implementasi dari wawasan Nusantara? Nah, untuk itu teman-teman bisa perhatikan video berikut ini. Berhubung kita dapat tugas Ale, di sini itu ada 8 nomor, langsung saya bagi saja ya. Saya nomor 1, Agna nomor 2, Mahira nomor 3, Rafiq nomor 4, terus Pak Ida nomor 5, sisanya kau ya Adil. Muhammad, kenapa sudah dapat 3 nomor? Ih, kan kau pintar. Nah, adegan tadi bukan merupakan implementasi dari wawasan Nusantara. Karena pada adegan tadi ada salah satu pihak yang tidak mendapatkan keadilan, di mana pihak tersebut mendapatkan tugas yang lebih banyak daripada teman yang lainnya. Pada penjelasan tadi disinggung asas solidaritas, asas kerjasama, dan juga asas keadilan. Asas-asas tersebut merupakan beberapa asas dari wawasan Nusantara. Terdapat beberapa asas dari wawasan Nusantara, Yaitu yang pertama, asas solidaritas. Sifat solidaritas adalah perasaan solider, satu rasa, atau perasaan setia kawan. Oleh karena itu, asas ini dapat berupa kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur kerjasama, memberi dan berkorban untuk orang lain tanpa harus meninggalkan ciri dan karakter budaya masing-masing. Yang kedua adalah asas kejujuran. Artinya, semua tindakan yang kita lakukan harus sesuai dengan fakta di lapangan. Selain harus sesuai dengan fakta, tindakan yang kita lakukan harus sesuai dengan peraturan atau kebijakan yang berlaku. Hal ini kita lakukan agar tercapai suatu kemajuan. Yang ketiga, asas kesamaan tujuan. Dengan memiliki tujuan akhir yang sama, aktivitas yang akan kita lakukan akan lebih jelas dan pencapaian keputusan terakhir akan kepentingan yang sama. Meskipun dengan cara yang berbeda-beda, tetapi kepentingan tetap sama, yaitu berusaha untuk mencari solusi untuk masalah dan menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Yang keempat yaitu asas keadilan. Asas keadilan di Indonesia merujuk pada pembagian hasil yang seimbang. Semua masyarakat mendapatkan dan merasakan hal yang sama dan tidak ada kelompok yang lebih diuntungkan. 5. Asas kerjasama merupakan kegiatan atau usaha yang dilakukan beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Dalam hal ini, kita sudah menyamakan tujuan akhir kita dan kepentingan kita dengan sifat solidaritas kita dapat bekerjasama menuju ke tujuan akhir kita. Dan yang terakhir yaitu asas kesetiaan. Sama seperti proses proklamasi kemerdekaan, banyak masyarakat Indonesia dengan latar belakangnya masing-masing menjunjung tinggi kesetiaan terhadap negaranya untuk meraih kemerdekaan. Sekian materi sekaligus contoh implementasi dari wawasan Nusantara diharapkan kepada seluruh mahasiswa sebagai kaum intelektual penerus bangsa ini agar dapat menyelesaikan masalah yang timbul akibat terkikisnya pengetahuan tentang wawasan Nusantara di masyarakat. Mari meningkatkan kesadaran agar bisa berperilaku dan berwawasan Nusantara sebagai bentuk kecintaan dan kebanggaan terhadap bangsa Indonesia ini. Sekecil apapun kebaikan untuk bangsa dan negara lebih baik dibanding segudang ilmu yang ada di dunia ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.